warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya lemes apa? Pada puasa? Oh, puasa sawah. Saya ini tahu sudah selesai kok belum? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saya hormati Ketua DKM. Ada Ketua DKM? Oh, tak kira kurang nambung. Kayaknya Pak Ibu Kota Kanan aja. Semua pengurus MC kita, Pak Sufron, semua yang hadir di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, juga ada jamaah dari India. Marhaban bi hudurikum, ada masalah. Semua yang hadir di sini, mudah-mudahan pagi ini Allah menurunkan rahmatnya kepada kita. Allah menghapus semua dosa-dosa kita. Allah catat pagi ini sebagai hamba-hamba yang istiqomah dalam kebaikan. Yang sakit mudah-mudahan Allah beri kesehatan. Yang masih fakir semoga Allah beri kekayaan yang cukup. Yang masih punya hutang segera lunas hutang-hutangnya. Mungkin yang masih jomblo segera punya dapat jodoh. Karena saya kemarin ke Sukabumi itu dapat tawaran 7. Ada 4 perawan. Loh, serius bener nggak bohong saya gitu. Coba Cianjur dapat tawaran, ke Sukabumi dapat tawaran, tinggal beli. Biar si orang ganteng kan begini. Ini benar, saya pengen tahu kan Cianjur langsung ditawan, disambut perawan-perawan. Tinggal mau malam itu langsung jadi. Karena memang sudah biasa udah ganteng ya. Semangat Pak Joto. Saudara-saudaraku semuanya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah memberikan kesempatan kepada kita untuk menyelesaikan ibadah pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada bulan Ramadan dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Dan mudah-mudahan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan pada bulan Ramadan semuanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam semoga selalu terkirim kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang manusia yang menjadi teladan bagi kita, uswatun hasanah, seorang manusia yang menginginkan umatnya semua masuk surga, seorang manusia yang ketika di hari kiamat para nabi pada kebingungan dengan umatnya, tapi beliau bertanggung jawab kepada umatnya untuk memberi syafaat kepada umatnya. Dan mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini bisa kumpul bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku semuanya, Ramadan telah usai, Ramadan telah berlalu. Dengan berakhirnya Ramadan, otomatis umur kita ini pasti berkurang. Berlalunya Ramadan berarti sudah berlalu beberapa umur kita. Berarti saat ini semakin kita dekat dengan akhirat, semakin jauh dari dunia. Mau tidak mau, diakui atau tidak, semakin kesini kita ini semakin dekat dengan alam barzakh. Semakin kesini umur kita berkurang. Maka salah satu ucapan Abdullah
bin Umar mengatakan, "Ma nadimtu ala syai'in nadami ala yawmin kharabat syamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazid fi amali." Tidak ada suatu penyesalan melebihi di mana suatu hari mataharinya tenggelam, umur saya berkurang, kebaikan saya tidak bertambah. Dan kalau kita pikir juga hidup ini gak lama kok, dan hidup ini sementara. Makanya pelajaran dari Ramadan sudah berlalu, berarti berlalu umur kita. Waktu kita hidup di dunia sudah berkurang. Ada ungkapan yang cantik dari Abdullah bin Mas'ud, "Ma minkum illa dhaifun wa mata'ahu 'aliyatun wa dhaifu murtahilun wa 'aliyatun mu'addatun ila ahliha." Tidak ada di antara kalian semuanya di dunia ini kecuali sebagai tamu. Harta yang dimiliki, kekayaan yang dimiliki itu pinjaman. Yang namanya tamu akan segera pergi. Yang namanya pinjaman akan dikembalikan kepada yang punyanya. Kita ini tamu di dunia sementara. Gak ada tamu sampai bertahun-tahun, itu gak ada. Ada enggak? Kalau tamu bertahun-tahun itu rebek namanya. Kita ini hidup diibaratkan tamu gak lama. Dan harta yang kita miliki hakikatnya itu bukan milik kita, semuanya pinjaman. Rumah kita, mobil kita, uang kita, semuanya itu pangkatnya ariyatun, pinjaman dari Allah. Cuma hak pakai doang. Hakikatnya nggak memiliki kita. Suatu saat kapan? Suatu saat nanti akan dikembalikan kepada yang punyanya. Suatu saat bukan milik kita lagi. Suatu saat itu semuanya bukan milik kita lagi. Kapan? Ketika ajal sudah diambil, sudah selesai waktu kita di dunia, maka semua yang kita miliki bukan milik kita lagi. Buktinya menjadi milik ahli waris. Yang selanjutnya pelajaran di Ramadan, ada ungkapan ulama, kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah kita manusia-manusia rabbani, jangan menjadi manusia ramadhani. Manusia rabbani itu adalah manusia yang menghambakan kepada Allah bulan apa aja, hari apa aja, waktu kapan saja. Tidak dibatasi oleh bulan Ramadan, Syawal, hari Jumat atau hari Senin, tidak. Beda dengan manusia Ramadhani. Manusia Ramadhani itu sholatnya bulan puasa saja. Selesai bulan puasa nggak sholat lagi. Baca Qur'annya bulan puasa saja. Setelah puasa selesai baca Qur'annya. Ini manusia Ramadhani, angkat-angkatan. Gak ada yang sini, nggak ada. Sini mas iktikaf, kemarin juga penuh terus kan, sholat tarawih, tadi foto, ya. Penuh terus. Alhamdulillah di sini nih wajah-wajah orang yang mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Manusia Ramadhani, sedekahnya bulan puasa saja. Setelah puasa selesai kembali pelit. Pakai hijabnya, pakai jilbabnya bulan Ramadan saja. Selesai Ramadan dibuka hijabnya. Itu manusia Ramadhani. Kita jangan menjadi seperti itu. Harus menjadi manusia Rabbani. Kapan, dimanapun, bulan apapun, kita selalu menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Allah yang kita sembah pada bulan Ramadan, Allah juga yang kita sembah pada bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya. Al-Quran yang kita baca pada bulan Ramadan, Al-Quran pula yang kita baca pada bulan-bulan selanjutnya. Perintah sedekah pada bulan Ramadan
juga diperintah pada bulan-bulan berikutnya. Dan manusia Rabbani yang selalu menghambakan kepada Allah, selesai ibadahnya itu bukan hanya bulan Ramadan, tapi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadah kepada Tuhanmu, menghambalah kepada Tuhanmu sampai datang al-yakin, yaitu kematian. Jadi orang manusia Rabbani ini ibadahnya dibatasi oleh yang namanya kematian. Kalau sudah mati selesai. Dakwah kan begitu loh. Dakwah itu sebentar, sampai kapan saya mati. Kalau sudah mati selesai dakwahnya. Sholat kita kalau sudah mati selesai, baca Quran kita sudah mati selesai. Selama kita belum mati, maka ibadah itu harus berkelanjutan. Selama belum mati, dakwah kita, baca Quran kita, sholat kita, ini harus berkelanjutan pada bulan dan kapan saja. Maka kalau pengen nggak mau ibadah, gampang mati aja, ya kan? Selesai. Ada nggak orang mati disuruh sholat? Kan ada. Kali pagi waktu saya mati, kalau nanti mati saya mau tahajud terus. Udah selesai. Nanti kalau saya mati kamu bawain Quran yang di kuburan, kenapa saya mau baca Quran dulu kan? Mumpung di gua. Selesai. Bukan waktunya untuk beribadah di kuburan, untuk menerima balasan. Kalau sekarang ini waktunya untuk beribadah. Makanya kata sahabat Ali, wa kunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya fa innal yawma 'amalun wa la hisab wa ghadan hisabun wa la 'amal. Jadilah kalian ini adalah anak-anak akhirat. Orientasi hidupnya adalah untuk akhirat, jangan menjadi budak-budak dunia. Kenapa? Fa innal yawma 'amalun wa la hisab. Di dunia ini kita disuruh beribadah, belum ada pembalasan. Bahwa nanti pada hari kiamat, nanti dikubur adalah tempat balasan, bukan tempat beribadah. Maka kalau kita ibadah jangan mati udah selesai. Maka jadilah kita abna'ul akhirah, budak-budak akhirat, orang yang menghambakan kepada Allah untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Bukan berarti kita nggak boleh dengan dunia, bukan. Jangan diperbudak dengan dunia. Gara-gara harta kita nggak sholat, gara-gara kita punya istri banyak nggak ibadah. Haji Woto. Ini saya. Ibu-ibu sudah satu alam jangan diundang lagi ya, ngomong poligami dulu. Bukan Islam itu tidak melarang orang mendapatkan harta, perlu harta. Musola masjid ini nggak akan terbangun tanpa harta. Saya juga susah kesini nggak tanpa harta, itu kendaraan itu harta. Tapi jadikan harta jembatan untuk menuju surga. Jadikan harta yang mengantarkan kita menjadi toreko kita, jalan untuk menuju surga. Nah, makanya kita harus setelah Ramadan ini harus menjadi manusia Rabbani. Ciri yang Ramadannya diterima oleh Allah ibadahnya. Ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar setelah Ramadan, kebaikannya bertambah, jamaahnya semakin rajin, sodakonya semakin gede. Biasanya Pak Jiwoto seminggu sekali itu sodako 1 miliar, ditambah 5 miliar. Jangan Ramadan
Sodako 10 juta sekarang malah jadi 5 juta. Ini perlu dipertanyakan. Biasanya kalau Ramadan tahajudnya itu kenceng, sekarang cuma 2 rakaat misalnya, yang bagus cuma kurang pas. Meningkat. Orang yang puasanya lulus mendapatkan pahala Lailatul Qadar, itu ibadahnya semakin bagus. Kenapa? Konsep puasa itu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Kalau kita lihat dalam tata bahasa Arab, tattaqun itu fi'il mudhari, artinya istimrar, jadi berkelanjutan takwanya itu. La'allakum tattaqun itu kalau dibahasakan kitanya, semoga kalian selalu menjadi hamba-hamba yang takwa. Tattaqun itu fi'il mudhari. Ini dalam kajian tata bahasa Arab. Jadi puasa itu bukan hanya takwa 1 bulan puasa saja, tetapi berkelanjutan. Kan bahasanya la'allakum tattaqun. Ini rahasia daripada ayat Al-Quran. Tak minum dulu ya. Kayaknya sudah mulai haus. Hari ini saya nggak puasa. Bisa dipahami ya. Makanya kita harus apa? Menjadi orang robbani. Ciri orang robbani adalah yang sangat kelihatan adalah istiqomah. Nah, istiqomah ini. Jadi manusia robbani itu adalah ciri utamanya adalah istiqomah, melanjutkan ibadah pada bulan Ramadan, dilanjutkan pada bulan-bulan berikutnya dengan istiqomah. Istiqomah ini berat, ini istiqomah. Bukan berat, tapi memang harus kita lakukan walaupun agak berat. Tapi memang istiqomah ini yang paling berat kata Rasulullah. Saya dan ibu bin wafatuha. Ada surat Hud dan sejawatnya itu membuat saya berubah. Apa itu? Fastaqim kama umirta. Ternyata ayat yang paling berat bagi Rasulullah adalah bukan ayat perang, bukan ayat sedekah, tetapi ayat tentang istiqomah. Fastaqim kama umirta. Ini pentingnya istiqomah. Kalau kita lihat dalam Quran ada ayat innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan saya beriman kepada Allah dan istiqomah, tatanazzalu 'alaihimul malaikatu. Banyak penafsiran. Ada yang mengartikan tatanazzalu 'alaihimul malaikatu, ketika sakaratul maut datang ribuan malaikat. Tujuan apa? Untuk menghibur dia. Karena waktu itu sangat menakutkan. Kita ketemu makhluk yang enggak kita kenal, belum sama sekali kita kenal. Kita didatangi oleh malaikat pencabut nyawa, sehingga ketakutan yang luar biasa orang yang mau meninggal. Tetapi datang ribuan malaikat, alla takhafu wa la tahzanu, menghibur kita, menghibur orang yang istiqomah dalam beribadah. Alla takhafu, jangan kalian takut. Takut apa? Menghadapi alam barzakh, menghadapi hari akhirat. Takut di sini adalah takut khawatir masa depan. Wala tahzanu, jangan kau bersedih. Wala tahzan maksudnya apa? Jangan bersedih terhadap keluarga yang kalian tinggalkan. Jadi ada perbedaan bahasa. Jangan kau takut dengan anak-anakmu, dengan istrimu yang kau tinggalkan. Apa kata malaikat? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Memberikan hiburan kepada kita, bergembira, tersenyumlah dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kalian. Jadi hiburan yang luar biasa.
bisa dijadikan hiburan di kubur atau di hari kiamat. Ini adalah hiburan, kabar gembira bagi orang-orang yang istiqomah dalam beribadah. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya fil akhirah. Kami ini penolong-penolong kalian, baik itu di dunia maupun di akhirat. Artinya apa? Orang yang istiqomah di jalan Allah ditolong oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang istiqomah di jalan Allah ketika meninggal dunia, maka istri, anak-anaknya, harta itu diurus oleh Allah. Insya Allah anak-anaknya tetap menjadi orang-orang yang soleh dan solehah. Jadi kebaikan orang tuanya akan mengalir kepada anak-anak cucunya. Ini Al-Quran yang berbicara, bukan saya. Dan bisa dibuktikan. Kita dilindungi oleh Allah dari siksa kubur, dilindungi oleh Allah dari siksa api neraka. Itu fadilah daripada orang yang istiqomah. Makanya alhamdulillah kita dikasih nikmat bisa berpuasa Ramadan, bisa ibadah pada bulan Ramadan, itu luar biasa. Nikmatan yang sangat dahsyat sekali, tetapi perlu kita lanjutkan. Karena kita adalah manusia robbani, maka kita harus menjadi hamba-hamba Allah yang istiqomah. Ini penting supaya konsepnya la'allakum tattaqun. Kita selalu menjadi hamba-hamba Allah yang takwa. Karena ukuran manusia kemuliaan di hadapan Allah bukan miskin dan kaya, bukan tampannya cakep atau yang biasa, bukan orang Indonesia atau orang Arab, India atau Afrika, tetapi inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di hadapan Allah adalah manusia yang takwa. Ini madrasah Ramadan. Dan kalau kita lihat dalam ayat yang lain lagi, ternyata bekal yang paling bagus adalah fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sesungguhnya bekal yang terbaik adalah takwa. Ini madrasah Ramadan, la'allakum tattaqun. Walibasu taqwa dzalika khair. Ternyata pakaian yang terbaik adalah bukan pakaian yang kita beli dengan harga yang mahal, pakaian yang terbaik adalah pakaian takwa. Dan ternyata surga yang luas langit dan bumi mu'iddat lil muttaqin, disiapkan untuk hamba-hamba Allah yang takwa. Ini madrasah Ramadan, la'allakum tattaqun. Bisa dipahami saja. Ini pembukaan, karena saya ini pembukaan ya pengajian. Insyaallah kita lanjutkan kajian yang biasa kita kaji. Karena memang itu Ramadan itu nikmat luar biasa, tapi perlu kita lanjutkan ibadah-ibadahnya pada bulan berikutnya. Walaupun memang Ramadan punya nilai tersendiri, utama tersendiri, tapi harus kita lanjutkan untuk bulan-bulan berikutnya. Baik, itu pembukaan. Karena waktunya masih lama kan ini. Nah, kita lanjutkan kajian tafsir yang biasa kita kita mungkin ada yang mau tanya dulu sebelum saya lanjutkan tafsir. Silahkan kali atau dilanjutkan dulu. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau nanya dua perkara. Jadi satu masalah Lailatul Qadar, kedua masalah diterimanya amal kita. Jadi dikala malam Lailatul Qadar kita tidak itikaf di musola atau di masjid, tapi kita tetap ibadah di rumah, sehingga orang itu memang ibadahnya sholat malamnya tidak terputus, jadi terus berkelanjutan gitu. Apakah kita masih kebagian malam Lailatul Qadar karena kita istiqomah di rumah? Satu. Keduanya,
apakah ibadah puasa kita itu tandanya diterima kalau kita tetap melanjutkan sesudah itu kita melaksanakan puasa Syawal, kemudian dilanjutkan dengan ibadah-ibadah seperti Senin Kamis atau Ayyamul Bid. Semua amal-amal sunnah yang ada kita tetap istiqomah menjalankannya. Apakah itu yang dinamakan ibadah puasa kita tandanya diterima? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tadi coba mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum ja'alna wa iyyakum minal 'aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Ini ucapan Idul Fitri. Semoga Allah menerima ibadah kita semuanya dan menjadikan kita minal 'aidin wal faizin, termasuk orang-orang yang kembali kepada Allah dan mendapatkan pahala surga. Kullu amin wa antum bi khair. Semoga tahun-tahun yang kita lewati merupakan tahun-tahun yang ada kebaikannya. Cuma kalau sekarang itu Ustaz minal aidin ya, saya jawab Pak, ya sama-sama. Kenapa maksudnya adalah minal aidin itu mohon maaf lahir batin. Sudah salah kata. Baik. Pertama, pertanyaan ini waktu saya iktikaf di Buana kemarin juga sama, ada pertanyaan itu. Ustaz, kalau ibadah di ibadah di rumah apakah dapat Lailatul Qadar atau gimana? Apakah hanya di masjid saja? Pertama, Lailatul Qadar itu hanya didapat oleh orang-orang yang melakukan kebaikan. Siapapun dia, dimanapun dia berada. Adapun Rasulullah SAW selalu itikaf pada asrul awakhir 10 akhir bulan Ramadan. Bahkan ketika tahun terakhir beliau berpuasa adalah sampai 20 hari. Ini sebenarnya utamanya seperti itu. Bahkan istri Rasulullah pun ikut itikaf. Kenapa utamanya kita itikaf di masjid? Karena memang untuk beribadah itu lebih gampang. Kalau di rumah kadang banyak godaan, ada televisi, ada handphone, ya kan, macam-macam dah. Kalau saya di rumah juga susah, sama. Baru mau Allah Akbar, anak ingin jajan. Baru kita zikir subhanallah, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu, istri nyuruh kita apa gitu. Ya macam-macam. Memang ketika kita itikaf di masjid itu lebih punya nilai tersendiri. Hanya saja ketika kita di rumah bisa beribadah, itu pun tetap dapat Lailatul Qadar ketika Lailatul Qadar itu turun. Hanya saja memang godaannya itu berat. Makanya kemarin saya itu full di Masjid Buana itu. Kebetulan kan dekat rumah istri kedua saya. Istri kedua Pak Jowato. Nah, itu. Dan terus akhirnya saya banyak isi juga di situ kajian. Nah, untung lah seperti itu. Padahal bukan jadwal saya sebenarnya. Nah, kita kembali. Jadi memang utamanya kita itikaf. Di sini kemana ada itikaf nggak? Nah, tahun depan mudah-mudahan ya paling nggak 50-70 orang harus ada. Bisa lah, bisa. Ya tentunya sahur ya gratis, jangan ditarik biaya. Nah, kita kembali kepada Lailatul Qadar itu hanya untuk orang-orang yang berbuat kebaikan dimanapun. Maka ketika saya di Buana kemarin ditanya Ustaz, bagaimana dengan misal sopir taksi, orang-orang yang di jalan, apakah dapat Lailatul Qadar? Apakah hanya di masjid saja? Semua orang dapat ketika malam itu melakukan kebaikan. Karena tidak ada ayat pun yang mengkhususkan orang di masjid, walaupun utamanya di masjid. Karena memang itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena rumah kita banyak gangguan, ya ada TV, ada handphone kan, macam-macam dah. Nah, kita sibuk dengan dunia. Sebenarnya utamanya ketika 10 terakhir kita sudah lepas dari dunia sebenarnya. Udah urusan dunia selesai lah gitu. Kita fokus ibadah kepada Allah. Cuma kan sekarang tambah sibuk 10 terakhir.
sibuk beli pakaian, baju, ngecek rumah, ya kan, pulang kampung, nyari tiket, aduh, macam-macam kan. Sebenarnya kita itu harus fokus kepada akhirat, udah tinggalkan dunia sementara. Tetapi ternyata prakteknya sangat sulit sekali. Yang selanjutnya apa tadi? Tanda ibadah kita diterima itu orang yang berjadikan menantikan ibadah sunnah-sunnah yang lain itu yang istiqomah. Ya. Dan memang kalau kita lihat dalam satu ayat yang sering kita bacakan, la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun itu adalah la'alla itu litaqoji. Artinya apa? Sangat mungkin 99% ketika orang itu berpuasa dengan benar sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, maka tattaqun, dia akan selalu menjadi orang-orang yang takut. Nah, bahasa selalu itu apa sih? Istiqomah dalam ketakwaan. Berarti apa? Melanjutkan model-model ibadah di bulan Ramadan dilanjutkan pada bulan-bulan berikutnya. Karena itu tatakun itu fi'il mudhari, istimror, terus menerus. Bukan cuma pada bulan Ramadan saja. Itu ciri-cirinya. Jadi puasa itu di bulan Ramadan itu kalau dalam bahasa Jawanya itu apa? Kalau tawa condro di muko, tempat penggulingan, menjadi hamba-hamba yang takwa. Supaya apa? Bulan-bulan berikutnya kita betul-betul menjadi hamba-hamba yang takwa. Karena tidak ada orang yang lebih mulia daripada orang yang takwa. Tidak ada bekal yang terbaik kecuali bekal takwa. Tidak ada pakaian yang terindah kecuali pakaian takwa. Surga menanti untuk hamba-hamba yang takwa. La'allakum tattaqun. Nah, itu ciri, walaupun semua itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita ini termasuk dalam ayat la'allakum tattaqun, menjadi hamba-hamba Allah yang takwa. Selalu menjadi hamba-hamba Allah yang takwa. Mau di kantor, di jalan, di masjid. Kan sering orang takwanya cuma di masjid saja. Di pasar udah curang dagangannya. Buah-buah disuntik supaya cepat mateng atau supaya manis, mungkin gitu jualan-jualan. Kadang-kadang barang yang tidak ditutup-tutupi. Di kantor udah korupsi, makan duit rakyat, nyekek duit rakyat, ya kan? Udah rakyat miskin, pajak ditaikin, ada. Nah, sampai apa itu honor karyawan THR dipotong 10%. Iya kan? Saya ngisi di Kelin waktu menjelang akhir Ramadan, THR-nya gimana? THR dipotong berapa? 10%. Nanti amplop Ustaz dipotong juga. Ini lama-lama honor fakta Ustaz dipotong untuk pajak. Ini ya jangan kebangetan apa perlu pajak. Saudara-saudaraku semuanya, takwa dimanapun. Karena sebagian orang takwanya cuma di masjid saja. Islam itu bukan hanya di masjid saja. Islam itu harus di pasar, di kantor, di jalan, dimanapun itu menjadi orang Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Karena Islam itu mengatur bukan hanya aturan di masjid saja, di pasar diatur oleh Islam, di kantor diatur oleh Islam, di jalan diatur oleh Islam, di sawah, di kebun, rumah tangga diatur oleh Islam, di sekolah, di kampus diatur oleh Islam. Mana tempat yang tidak diatur oleh Islam? Mana pekerjaan yang tidak diatur oleh Islam? Jadi jangan takwa cuma di masjid saja. Di masjid bikinnya sampai nangis-nangis, tasbihnya segede gini-gini. Kotak-kotak, subhanallah. Di pasar udah curang, di kantor korupsi, ya kan? Jadi pejabat cuma bela orang-orang yang punya duit. Jadi pejabat menindas rakyat kecil, ini kan kacau jadinya. Tapi kalau dipraktekkan luar biasa. Makanya kemarin saya ketemu sama orang Swiss. Saya kemarin tuh rupiah, disuruh rupiah di rumah di Gading Serpong, rumah mewah. Ternyata istrinya teman saya.
orang dari Pakistan tapi imigran ke Swiss. Dia banyak ngobrol sama saya, walaupun gini bisa bahasa Inggris lah, yes and no ini bisa. Dia cerita senang, dia cerita bagaimana sekarang Afghanistan kapok Taliban, zero kriminal, zero korupsi, tidak ada kriminal, tidak ada yang namanya korupsi. Duit di jalan nggak ada yang ngambil. Dia cerita kemarin, ngobrol-ngobrol sambil makan sate sama saya setelah rupiah. Ya itu tadinya saya rupiah itu sedikit, ternyata minta dibaca Al-Baqarah. Maka tadinya agak marah, dikira saya mungkin potongan dukun apa gimana. Akhirnya saya baca surat Al-Baqarah tanpa melihat mushaf dari awal sampai akhir. Dia baru begini senyum sama saya, senang. Kenapa? Jika saya nggak hafal Quran kali ya. Jadi saya baca Al-Baqarah nggak lihat mushaf. Sedikit agak pamer. Karena dia agak marah saya awalnya. Karena kok nggak Al-Baqarah seluruhnya? Saya kan tinggal tuan rumah minta apa kan gitu. Akhirnya saya baca Al-Baqarah seluruh dari awal sampai akhir untuk meruqyah rumahnya tanpa melihat mushaf. Dia senang banget. Saya senang banget. Oh ternyata hafal Quran. Lah iya dari dulu. Nah ternyata Islam ketika dipraktekkan cakep. Di Taliban itu dipraktekkan Islam betul. Sehingga apa? Nggak ada korupsi, nggak ada kriminal. Kata zero kriminal, zero korupsi. Cerita di jalan itu duit ditaruh, duit kita ketinggalan itu beberapa waktu diambil lagi nggak ada, masih ada di situ. Di Indonesia, nengok dikit udah hilang. Di kantong aja hilang copet. Narkoba nggak ada. Ini dia cerita sama saya. Dia di Swiss, ya, tapi dia dari Afghanistan. Nah, makanya mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang dicatat sebagai hamba-hamba Allah yang takwa. Dan semangat kita itu seperti yang doa yang sering kita baca. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini luar biasa doa ini. Rabbana hab lana min azwajina, ya Allah berilah kami dari pasangan-pasangan kami. Pak Jiwoto bahasanya pasangan-pasangan kami. Wa dzurriyyatina, dan anak-anak cucu kami. Qurrata a'yun, penyejuk mata, penyejuk hati, menyenangkan. Berarti akhlaknya bagus, ibadahnya cakep. Waja'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami, pasangan kami, anak-anak cucu kami, keturunan kami semuanya lil muttaqina imama, menjadi hamba-hamba yang terdepan, menjadi tokoh-tokoh dalam ketakwaan. Jadi kita bukan hanya menjadi orang yang takwa, tapi menjadi imam muttaqin, pemimpin orang-orang yang takwa. Jadi konsep Quran itu luar biasa, doa itu luar biasa. Bukan hanya takwa, tetapi menjadi imam muttaqin, lil muttaqina imam, menjadi tokoh bagi hamba-hamba yang takwa. Tokohnya, pemimpinnya, yang menjadi uswatun, menjadi contoh, menjadi qudwah panutan bagi hamba-hamba yang takwa. Luar biasa ayat ini. Jadi bukan hanya takwa saja, tetapi imamul muttaqin. Nah, harapan kita, mudah-mudahan kita semuanya dan keluarga kita, anak-anak cucu kita menjadi imamul muttaqin, pemimpin orang yang takwa. Nomor satu dalam ketakwaan, menjadi rujukan bagi hamba-hamba Allah yang takwa, menjadi teladan bagi hamba-hamba Allah yang takwa. Bukan hanya masyarakat umum, tapi menjadi teladan bagi orang-orang yang takwa. Berarti luar biasa dia. Ini doanya luar biasa. Kalau doa itu dikabulkan oleh Allah kepada kita, masya Allah, betapa indahnya hidup ini, betapa indahnya negara kita ini menjadi negara yang baldatun, thayyibatun, warabul, negara yang penuh dengan keadilan, penuh kemakmuran, dan masyarakatnya, bangsanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mungkin ada yang lain pertanyaan. Monggo, kalau ada lagi sebelum dilanjutkan. Kok ibu-ibu nggak ada? Ibu-ibu ada pertanyaan, ibu-ibu? Ya, ada. Baik. Nggak ada. Di monggo Ustaz dilanjut kalau belum ada pertanyaan. Baik, kita lanjut kajian tafsir kita, masih surat An-Naba.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna yawmal fasli kana miqatan yawma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Sesungguhnya hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan. Di antara nama lain daripada hari kiamat adalah Yaumul Fasl.